Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Puspitasari dengan NIM P171 2018 304049. Saya akan menjelaskan natrium diklofenak dalam jamu. Pengertian: natrium diklofenak merupakan obat golongan antiinflamasi non-steroid dengan efek analgesik, antiinflamasi, dan antipiretik. Obat golongan antiinflamasi non-steroid adalah salah satu obat yang paling umum digunakan di seluruh dunia, dengan jumlah pengguna lebih dari 30 juta orang setiap hari. Lebih dari 111 juta resep ditulis untuk obat golongan antiinflamasi di Amerika Serikat setiap tahunnya. Dan obat golongan antiinflamasi non-steroid menyumbang sebesar 60% dari pasar obat analgesik over-the-counter di Amerika Serikat. Obat golongan antiinflamasi yang paling sering digunakan adalah diklofenak dan ibuprofen. Diklofenak paling umum digunakan untuk kondisi yang berkaitan dengan jenis nyeri muskuloskeletal kronis seperti artritis reumatoid, osteoartritis, spondilitis, ankilosa, dan gout. Di Indonesia, penyakit sendi atau 30,3% merupakan penyakit tidak menular dengan prevalensi tertinggi pada orang dewasa dan lansia. Kegunaannya, yang pertama, untuk mengurangi rasa sakit, yang kedua, untuk mengobati radang sendi, yang ketiga, untuk mengurangi siklus menstruasi yang menyakitkan, yang keempat, untuk mengobati sakit kepala migrain. Kasus Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia merazia 21 jenis obat tradisional yang ditambahkan zat kimia. Bagaimana tingkat bahaya kandungan obat-obatan tersebut? Badan POM Republik Indonesia mengeluarkan 21 daftar obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat atau BKO. Berdasarkan pengawasan sejak Juli 2011. Dari laporan Badan POM Republik Indonesia tercatat beberapa barang yang dilarang dikonsumsi, di antaranya kopi yang mengandung obat kuat, jamu yang mengandung obat kuat, dan kaplet obat kuat atau pil biru. Dari 21 jenis obat tersebut, 7 di antaranya mengandung zat kimia berupa obat anti radang, non-steroid atau fenilbutazon, peroxicam, atau natrium diklofenak. Menurut Dr. Ari F. Syam menjelaskan obat-obat ini merupakan anti nyeri terutama untuk nyeri sendi dengan kerja kuat tetapi mungkin efek samping kuat bila. Efek samping terjadi pada saluran cerna atas, terutama lambung dan usus 12 jari, seperti luka permukaan, erosi, luka yang dalam pada lambung atau usus 12 jari, atau tukak pektikum. Secara klinis, orang yang mengonsumsi obat-obatan merasa tidak nyaman di sekitar ulu hati. Nyeri atau panas ulu hati bisa disertai mual maupun muntah-muntah. Efek samping yang lebih berat antara lain berupa terjadinya perdarahan saluran cerna atau sampai timbul kebocoran pada lambung maupun usus 12 jari. Dalam praktik sehari-hari, lebih dari 50% kasus perdarahan saluran cerna atas berhubungan dengan konsumsi obat-obatan yang mengandung anti radang, baik dalam bentuk obat maupun jamu. Penggunaan jangka panjang obat-obatan anti radang bisa menyebabkan kerusakan ginjal, bahkan gagal ginjal, dan penderita harus cuci darah. Beberapa obat anti radang juga bisa menyebabkan gangguan hati atau liver. Mengingat dampak buruk penggunaan obat-obatan dan dibungkus dalam bentuk obat tradisional dengan dalih aman dikonsumsi, maka pengawasan harus terus dilakukan oleh Badan POM atas beredarnya produk-produk di tengah masyarakat. Masyarakat luas harus berhati-hati dalam mencurigai produk jamu jika dikonsumsi bisa bekerja cepat menghilangkan rasa sakit. Selain itu, masyarakat yang sudah punya riwayat efek samping akibat penggunaan produk tersebut harus lebih berhati-hati pada penggunaan berikutnya, karena efek samping yang timbul akan berat berulang dan lebih berat.
Adapun 21 obat tradisional yang mengandung BKO yaitu potensi kapsul, obat serbuk, asam nyeri tulang, cap gunung Krakatau, kapsul buah naga dari lebah, kapsul dewa dewi, jamu penyehat badan cap putri sakti, kapsul telat bulan, jamu serbuk kuat tahan lama, kapsul lebah mutiara asam urat, dan obat kapsul gatal-gatal lebah mutiara. Linurat kapsul sendi cicungunya, dan obat kapsul kuat dan tahan lama Powerman. Kemudian obat kuat tahan lama X kapsul, pil anti sakit gigi plus tani, tablet, Prima Setia kapsul, kapsul Scorpio, kapsul Spinder, kapsul tangkur kobra laut, Tingerfit asam urat, flu tulang kapsul, dan Power Up kapsul. Efek samping. Yang pertama mual, yang kedua gastritis, yang ketiga sakit kepala. Metode analisis kualitatif menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT, dan analisis kuantitatif menggunakan spektrofotometri UV vis. Alat-alat yang digunakan yaitu alat-alat gelas, mikropipet, evaporator, spektrofotometri UV vis, sonikator, dan timbangan analitik. Bahan-bahan yang digunakan yaitu etanol 96%, eluen, toluen banding etil asetat banding asam asetat glasial dengan perbandingan 60:40:1. Natrium diklofenak, sambal jamu pegelinu, dan lempeng KLT ukuran 7x8 cm. Pengambilan sambal dilakukan dengan metode acak atau random sampling, dengan kriteria jamu yang banyak diminati atau digunakan oleh masyarakat. Sambal jamu pegelinu yang telah diperoleh adalah 7 jenis jamu, dilabeli dengan jamu A, B, C, D, E, F, dan G. Setelah itu diekstraksi satu persatu dengan menimbang sampel kurang lebih 1 gram. Dimasukkan ke dalam gelas kimia, ditambahkan etanol 96%, kurang lebih 20 ml. Kemudian disonikasi selama 20 menit, disaring dan ditampung ekstrak cairnya. Diuapkan dengan menggunakan evaporator sehingga diperoleh ekstrak etanol kental jamu A, B, C, D, E, F, dan G. Analisis kualitatif menggunakan kromatografi lapis tipis, dilakukan dengan menotolkan masing-masing sampel dan senyawa pembanding natrium diklofenak pada lempeng KLT. Dielusi dalam camber yang berisi eluen toluen banding etil asetat banding asam asetat glasial dengan perbandingan 60:40:1. Kromatogram noda yang dihasilkan diamati di bawah sinar ultraviolet pada panjang gelombang 254 nanometer dan 366 nanometer. Noda sampel yang terbentuk dan noda senyawa pembanding ditandai dan perhatikan ada tidaknya kesamaan pada penampakan noda dan hitung nilai RF-nya. Analisis kuantitatif secara spektrofotometri UV vis dilakukan dengan membuat kurva baku natrium diklofenak dengan menimbang 50 mg natrium diklofenak, dimasukkan dalam labu taka 100 ml, kemudian ditambah etanol 96% sampai tanda batas atau 500 ppm. Larutan stok dipipet sebanyak 10 ml, kemudian dimasukkan dalam labu takar 50 ml. Dicukupkan volumenya sampai tanda batas dengan etanol 96% atau 100 ppm. Dalam larutan stok tersebut dibuat dalam beberapa variasi konsentrasi, yaitu 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, 10 ppm, 12 ppm, 14 ppm, dan 16 ppm. Larutan sampel diukur absorbansinya pada spektrofotometri UV vis dengan panjang gelombang maksimum 280 nanometer. Pengukuran serapan sampel ekstrak etanol jamu pegelinu ditimbang sebanyak 2 mg dilarutkan dalam 10 ml etanol 96% atau 200 ppm. Larutan stok dipipet sebanyak 2,5 ml. Dicukupkan volume hingga 10 ml dengan etanol 96% atau 50 ppm. Larutan sampel diukur absorbansinya pada spektrofotometri UV vis dengan panjang gelombang maksimum 280 nanometer.
Terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.